Halo M-Traders, perkenalkan saya Coach Tasya dan di sini bersama Miss Ellen May selaku CEO dan founders dari M-Trade. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasain ketika kita beli saham di awal yang modalnya kecil tuh untung, terus sempat kena arah juga. Begitu nambah modal malah jadi rugi banyak, sempat kena ARB juga dan malah jadi nyangkut. Itu kenapa ya? Dan gimana sih caranya kita buat cuan konsisten di trading saham? Nah, Miss Ellen, kira-kira gimana ya cara menentukan timing yang benar untuk beli dan jual saham itu? Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Halo M-Traders, perkenalkan saya Coach Tasya dan di sini bersama Miss Ellen May selaku CEO dan founders dari M-Trade. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasain ketika kita beli saham di awal yang modalnya kecil tuh untung, terus sempat kena arah juga. Begitu nambah modal malah jadi rugi banyak, sempat kena ARB juga dan malah jadi nyangkut. Itu kenapa ya? Dan gimana sih caranya kita buat cuan konsisten di trading saham? Nah, Miss Ellen, kira-kira gimana ya cara menentukan timing yang benar untuk beli dan jual saham itu? Jadi sebelum membahas tentang timing yang benar untuk beli dan jual saham, saya tertarik buat jawab pertanyaan yang tadi Tasya sempat mention tuh di awal. Tasya tadi kan sempat mention ketika beli saham di awal modal kecil untung terus, tapi begitu nambah modal malah jadi rugi banyak. Kira-kira kenapa ya? Nah, saya sendiri nih pernah mengalami ketika beli saham ataupun kripto ya, jadi bukan cuma saham sebenarnya, tapi juga kripto, dimana kalau misalkan kita udah ngerasa untung, udah ngerasa cuan, itu kayak merasa pengen dapat cuan lebih. Saya rasa teman-teman pasti semua juga mengalami hal yang sama. Dan akhirnya nambah modal lagi, terus masih cuan lagi. Nah, akhirnya semakin semangat, semakin confident, dan kita nambah modal lagi. Sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa market itu udah mulai overbought ya. Jadi harga kriptonya, harga sahamnya tuh udah mulai ketinggian. Hingga pas nambah modal di awal di atas malah harga saham atau kripto turun. Jadi mungkin teman-teman pernah ngalamin nih, mungkin di awal pakai uang modal 10 jutaan, untung 20%, untungnya 2 juta. Wah, coba deh kalau aku tambahin jadi modal 50 jutaan, untung lagi, tambahin lagi nggak terima, tambahin lagi modal 100 jutaan. Nah, ketika modal 100 jutaan, sekali rugi, misalkan sekali rugi 10%, itu ruginya 10 juta, dan itu bisa wipe out, bisa menghapus keuntungan dari yang didapatkan dari modal-modal kecil-kecil yang di bawah itu tadi. Kenapa? Karena modalnya kecil, yang di bawah meskipun persentasenya gede, secara nominal juga bisa kesapu tuh sama ini kerugian yang didapat dari pembelian di atas dengan modal besar gitu. Nah, itulah kenapa sebabnya banyak orang justru ketika di awal dengan modal kecil tuh bisa untung terus, tapi ketika nambah modal banyak malah jadi rugi banyak. Jadi sebenarnya jawabannya adalah karena yang pertama greedy, dan kedua timingnya buat nambah modal itu salah gitu. Nah, terus menjawab pertanyaan kedua dari Coach Tasya nih, gimana sih cara menentukan timing yang benar untuk beli dan jual? Sebenarnya paling simpel dengan menggunakan analisis teknikal gitu ya. Analisis teknikal bisa dengan buy on weakness ataupun buy breakout ya. Jadi kalau buy on weakness, harga saham itu melemah, kena support kuat dan mantul dengan volume yang lebih tinggi. Terus kemudian ketika jualannya bisa jualan ketika harga saham atau kripto itu kena area resisten atau area all time high gitu. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, seperti contohnya di MPF itu sempat ada, kalau nggak salah, review beli BNB pada bulan Juli di harga berapa ya? Tuh nanti mungkin bisa dicek Tasya. Kemudian di situ dibilang bahwa target sekitar 430. Dapat target 430 itu dari mana sih sebenarnya? Itu dari satu resisten. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus itu beneran kena 430. Dan di situ kita memutuskan untuk sebaiknya profit taking dulu deh, jual gitu. Nah,
Jadi di sini cara menentukan kapan beli, kapan jual dengan menggunakan analisis teknikal itu tadi. Nah, permasalahannya banyak orang kan nggak paham melihat grafik ya. Jadi banyak orang tuh ikut-ikutan beli saham atau kripto, naik, senang, ikut beli lagi, dan nyangkut di pucuk. Kalau saham tuh kayak di Januari kemarin, tahun 2021, banyak yang nyangkut di Antam. Sebenarnya bukan salah Antamnya, tapi salah timingnya dari teman-teman yang pemula masuk gitu. Jadi mungkin kalau di Mtrade sendiri, Coach Tasya, ada ini ya, ada menu education tentang analisis teknikal. Nah, teman-teman bisa download tuh aplikasi Mtrade dan bisa pelajari di situ. Terima kasih Miss Ellen. Jadi bener banget nih. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu education buat lihat apa aja sih untuk analisis teknikal tuh gimana, kok penting ya kita analisis teknikal. Nah, tadi Miss sempat bilang juga kalau analisis teknikal ini membantu kita buat nentuin timing yang tepat untuk beli dan juga jualan saham. Nah, kemudian tadi sempat mention BNB juga ya. Kita tuh sempat beli di harga 263 sampai 330. Nah, kemarin kita sempat untung itu sampai 23% sampai 55%. Nah, kemudian Miss, kita kan udah tahu nih kalau cara belinya tuh sama jualan pakai analisis teknikal. Kira-kira kalau kita mau beli dan jual saham itu modalnya berapa banyak ya? Iya, Coach Tasya, wah ingat ya ternyata ya. Cuman saya mesti kasih tahu di sini sih buat teman-teman yang ngedengerin ini bahwa di Mtrade itu tidak selalu untung. Jadi kita tidak menjanjikan keuntungan, tapi kita janji akan selalu temenin teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan Coach Tasya ini bagus sekali. Berapa banyak kita boleh membeli satu saham, berapa banyak uang yang boleh kita pakai, dan berapa banyak saham yang boleh kita beli. Ini adalah kata kunci di dalam keberhasilan seseorang dalam trading, baik saham, kripto, forex, dan seterusnya, terutama saham dan kripto. Jadi konsistensi itu sangat penting sekali. Dalam hal apa sih? Konsistensi dalam menentukan nominal. Jadi kalau saya selalu menyarankan beli dengan nominal yang sama. Kata kuncinya sebenarnya itu. Jadi misalkan punya modal, dibagi aja modalnya jadi 5 atau jadi 10. Jadi jangan terlalu diversified, jangan terlalu terkonsentrasi. Konsentrasi itu artinya mungkin dibagi 1-2 aja. Nah, itu agak berisiko. Karena kalau untung besar, kalau rugi besar. Nah, jadi teman-teman dibagi 5 atau 10 dengan nominal yang sama. Jadi setiap beli saham tuh 10% terus dari modal awal, atau 20% terus. Demikian pula dengan kripto. Nah, kalau misalkan beli ngejar harga, belinya separuh dari budget ya. Kalau tadi di budget 10% dari total modal, separuhnya berarti 5%. Kalau ada koreksi atau turun dikit, boleh beli lagi, nambah 5% lagi. Demikian juga kalau misalkan mau budgeting 20% dari total modal untuk tiap saham atau tiap kripto itu, berarti beli awal 10% dulu, terus kalau ada koreksi ke dekat support, nambah lagi 10% lagi gitu. Jadi terserah mau pakai 10% dibagi jadi 2 kali atau 20%-an bagi jadi 2 kali. Dan strategi ini yang mungkin terkesan kayak konvensional banget, tapi ini bisa ngelindungin teman-teman dalam trading, dalam transaksi baik kripto maupun saham, itu bisa long lasting lama, bisa panjang umur gitu, bisa lebih dalam tanda kutip itu aman, anti bangkrut gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa menghindari yang namanya kerugian, tapi dengan cara seperti ini kerugian dan keuntungan kita tuh bisa terukur. Artinya gini, kalau teman-teman rugi 10% dari 10%, artinya kan dari total portfolio sebenarnya cuma rugi 1%. Punya modal 100 juta, pakai 10 juta buat beli satu saham, rugi tuh 10%. Jadi rugi 1 juta, berarti kerugiannya itu adalah 1% aja dari total portfolio. Mau cut loss pun juga nggak sakit hati. Tapi sebaliknya, ketika untungnya misalkan dalam beberapa tradingan kemarin BBYB itu sempat naik sampai 100-200% ya. Naik 100%. Berarti untungnya dari 10 juta tuh untung 10 juta. Kalau dibandingkan dengan total portfolio itu cuma untung 10% gitu. Pertanyaannya adalah, wah kalau gitu untungnya jadi nggak banyak dong kalau pakai cara kayak gini, diversified begini. Nah, pesan saya adalah teman-teman jangan terburu-buru untuk
cepat kaya di saham, karena di saham maupun di kripto kita tidak boleh mengasumsikan ini sebagai tempat mesin jackpot yang bisa bikin langsung kaya semalam. Semuanya butuh proses. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa melindungi diri dari risiko. Terima kasih Miss. Berarti tadi intinya tuh kita kalau beli saham harus nominalnya itu sama ya Miss. Dan juga kita kalau mau beli saham selama maksimal porsinya tuh belum max gitu, kita masih boleh nambah ya. Nah itu kira-kira kalau kita mau nambah tuh kapan Miss? Atau sesuaiin aja pas supportnya gitu, atau kira-kira ada tanda seperti apa? Kapan kita boleh nambah modal gitu ya Coach Tasya ya? Iya betul Miss. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi kalau tadi dibilang beli dengan nominal yang sama terus, kapan sih kita boleh nambah modalnya? Sebenarnya jangan terburu-buru nambah modal sih. Jadi saya setelah bertahun-tahun trading, saya menemukan satu lagi strategi money management tuh yang bagus banget. Jadi kayak gini Coach Tasya, ketika kita taruh sejumlah uang di dalam investasi, dalam trading, misalkan mau saham maupun kripto, misalnya nih, Coach Tasya masukin uang 10 juta gitu. Terus kemudian Coach Tasya mulai untung 100.000, 200.000, untung 1 juta, 2 juta. Nah, dari keuntungan itu, kalau udah direalisasikan, udah take profit, kalau bisa diambil, keuntungannya diambil. Jadi benar-benar diambil sampai benar-benar jadi uang beneran. Nah, sampai satu hari nanti, Coach Tasya itu udah BEP, istilah kata tuh keuntungannya lama-lama bisa jadi 10 juta, ya. Jadi untung dan stop loss tuh keuntungan udah jadi 10 juta. Berarti kan udah BEP ya Coach Tasya ya. Iya, udah 100% dari total modal, dan itu butuh waktu. Nah itu duitnya diambil, udah balik ke rekening tabungan kita, berarti sisanya yang masih ada di portfolio kita, itu kan berarti bukan uang modal kita. Nah sampai di sini dulu kira-kira Coach Tasya paham ya? Iya paham Miss. Jadi itu Jadi, kayak pakai uang keuntungan kita begitu ya Miss? Bener banget Coach. Nah jadi dari uang keuntungan itulah yang nanti akan diputar terus. Nah nanti misalkan pakai modal 10 juta, udah untung, waktu berjalan udah untung 10 juta, keuntungannya udah diambil semuanya, jadi modal udah balik, sisanya keuntungan tuh 10 juta, biarkan dia muter lagi. Nah dari perputaran itulah nanti si kelebihan ini, dari keuntungan ini dia muter lagi, jadi cuan lagi, itulah yang nanti akan di rolling terus buat di tradingin. Dengan cara kayak gitu sebenarnya modal awal kita udah kembali. Nah, strategi ini butuh kesabaran. Banyak orang yang tidak sabar gitu. Jadi kalau misalkan kita mau sabar ngejalanin ini, itu sebenarnya trading saham maupun trading kripto tuh aman. Nah, musuh terbesar tuh sebenarnya adalah diri kita sendiri, Coach Tasya, yaitu greed, fear and greed gitu. Ya, jadi gimana caranya sih ngatasin fear and greed ini? Kalau buat saya sih yang pertama, fokus pada belajar atau ilmunya, dan jangan terlalu banyak kumpul-kumpul sama teman-teman yang membahas tentang tradingan ini, karena pasti akan terpengaruh. Jadi opini kita bisa jadi bias. Contoh misalkan nih, saya sebenarnya udah cuan di satu kripto, pengalaman sih beberapa waktu yang lalu aku udah cuan di satu kripto itu, Dogecoin. Terus kemudian karena bergabung di dalam satu perkumpulan dengan teman-teman, terus teman-temanku bilang, wah nambah lagi gitu. Jadi sebagai manusia terpengaruh nggak? Terpengaruh secara emosi, nambah lagi. Dan kemudian setelah itu nggak lama jatuh lumayan dalam. Dan di situ saya mengingatkan diri lagi, oh ternyata tuh nggak boleh. Kalau udah cuan gede itu kita netralkan emosi dulu, modalnya udah balik diambil, baru ya udah nanti kita trading dengan keuntungan yang kita dapat gitu. Istilah kata harus BEP dulu gitu. Oke, mantep banget Miss advice-nya. Jadi lebih ini nih, tenang buat ngadepin market, apalagi kalau udah ke bawah marketnya sideways atau ke bawah ARB juga. Yang penting kalau nanti kita udah untung ya siap-siap TP aja dan BEP-in dulu begitu ya. Apalagi kalau misal pakai keuntungan kita sepenuhnya ya pasti bakal lebih tenang sih untuk pakai modal trading itu. Nah kemudian Miss, ini aku jadi inget sama quotes-nya ini Warren Buffett nih.
pakainya saham ya. Nah, itu bilang kalau be greedy when the others are fearful and be fearful when the others are greedy. Ini jadi relate banget sama kondisi saat ini, Miss. Kalau menurut Miss gimana nih? Nah itu benar banget tuh Tasya. Jadi yang Warren Buffett katakan itu sebenarnya bukan cuma buat investor jangka panjang, tapi buat trader. Jadi kita mesti sadar bahwa segala sesuatu yang udah naik cepat itu pasti akan ada turunnya. Demikian pula satu saham yang kalau dia turun, fundamental dia bagus, kayak BCA kemarin di awal 2021 sempat turun lumayan. Kemudian pada Agustus 2021 ini juga udah mulai recover ya, jadi gantian gitu. Yang terpenting adalah kita melihat fundamental perusahaan itu bagus, jadi ketika dia turun pasti akan ada recovery-nya gitu. Yang terpenting juga kita bisa melihat psikologi market, kita bisa melihat timing itu sendiri. Sebenarnya kalau dari technical udah kelihatan banget ya kapan orang-orang mulai greedy itu ketika tren harga saham tuh udah mulai naik, udah mulai vertikal, kemiringannya tuh udah mulai vertikal. Kayak kemarin saham BBYB di bulan Agustus 2021 itu naiknya tuh udah sampai ratusan persen, udah vertikal banget. Nah itu udah waktunya kita harus berhati-hati. Di situ udah mulai banyak orang yang greedy and they have to be fearful gitu. Sebaliknya untuk saham seperti BCA, terus kemudian Astra International yang Astra tuh valuasinya cukup murah tapi nggak naik-naik, others are fearful, kita mulai bisa ngelirik untuk saham-saham tersebut. Anyway, semua saham tuh pasti akan ada rotasi sektoralnya. Yang terpenting adalah kita bisa melihat timingnya. Kalau dari chart itu kelihatan dari chart pattern, ada bullish reversal pattern. Untuk melihat reversal naik ya, kapan sih orang-orang mulai fear dan kita boleh greedy itu ketika terbentuk bullish reversal pattern. Sedangkan kalau kapan sih orang-orang mulai greedy dan kita harus mulai hati-hati untuk terjadi distribusi di market, itu terbentuk bearish reversal pattern. Sebagai contoh tuh kita ngelihat juga ada di kripto juga ya, nggak cuma di saham ya. Di kripto itu misalkan di ini, saya ingat banget tuh chartnya DNB USDT, DNB ya, itu pada bulan Mei kemarin itu dia sempat ngebentuk pola kayak mangkok kebalik, inverse saucer gitu. Jadi sejak April, 26 April sampai dengan 17 Mei. Nah, itu udah tanda-tanda sebenarnya dia mulai mau slowing down, mau mulai turun. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar technical dikit aja, kita mau mempelajari tentang pattern, reversal pattern, bullish maupun bearish, kita bisa tahu kok sebenarnya kapan kita harus serakah dan kapan kita harus mulai aware. Yang membutakan tuh kadang emosi kita sendiri. Nah, saya ngomong gini tuh bukan berarti saya tahu segalanya, enggak, tapi justru ini sebagai pengingat karena saya sendiri juga pernah mengalami hal yang sama. Kayak gitu, Coach Tasya. Oke, thank you Miss. Jadi advice-nya ini benar-benar bermanfaat sekali Miss. Saya jadi tahu tentang gini ya dalam menangkapi saham yang lagi ARB gitu. Jadi jadi tahu gitu gimana biar kita tuh nggak ngejar harga, apalagi kalau harganya udah dipucuk gitu. Terus bisa kita tahu juga gimana sih buat nentuin timing yang tepat untuk beli dan jual saham. Tentunya pakai nominal yang sama. Jadi kita harus tentuin money management yang tepat. Seperti yang Miss bilang tadi, kita misal punya 10 juta dibagi berapa saham, per porsinya dikasih satu saham 10%. Nah, selama belum max porsi kita masih boleh nambah gitu ya. Nah, tadi juga udah dibilang sama Miss juga kapan saat yang tepat untuk nambah ya, ketika dia berada di support atau nanti ada konfirmasi dari candle untuk bisa menguat atau malah sebaliknya gitu ya Miss. Dan juga kita harus bisa aware ketika ini tuh saat yang fear atau saat yang greedy. Oke, thank you so much Miss. Yang paling penting, iya, yang paling penting sih sebenarnya manajemen risiko sih ya, Tasya ya. Small dan beli saham, beli kripto itu sesuai dengan risiko that you can afford, itu aja kata kuncinya. Oke, paling penting adalah money management dan manajemen risiko itu ya Miss berarti.
Iya. Thank you so much, Coach Tasya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Thank you. Thank you, Miss. Saya Coach Tasya. Salam profit. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.